menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat sore. Ada sukacita? Kasih salam di samping kiri kanan, ucapkan satu kalimat untuk dia yang buat dia tetap bersukacita. Baik. Sudah? Baik. Saudara-saudara, ada anak sekolah minggu tanya saya bilang begini, pendeta, kalau manusia mati itu jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk neraka. Kalau bukan surga berarti neraka. Tapi kalau ayam mati masuk di mana, pendeta? Termasuk ayam putih tadi. Itu saya pusing itu pertanyaan itu. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di pelana. Apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Sama-sama, 1, 2, 3. Manusia berbeda dengan ayam. Kasih tahu kawan di sebelah, kasih tahu dia di sebelah. 1, 2, 3. Manusia dalam cerita penciptaan, waktu Tuhan cipta ayam, dia cukup berfirman langsung jadi. Waktu cipta sapi cukup berfirman langsung jadi. Waktu cipta babi cukup berfirman langsung jadi. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan, ada pertimbangan. Kenapa? Manusia ini akan diberikan kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan. Karena itu dia tidak boleh sama dengan tidak boleh sama. Setelah pikir-pikir, hitung-hitung, Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan, maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Yaitu ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Berapa kehidupan? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Poso baru? Tatogo. Pakai bahasa Inggris? 3. Pakai bahasa Roh? Manusia diberikan 3 kehidupan. 1, manusia diberikan tubuh yang hidup. Sama-sama, 1, 2, 3. Manusia diberikan tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua, amin. Dari ujung kaki sampai ujung rambut atau ujung kepala? Ujung? Nah, sudah, pokoknya itu. Tubuh kita ini hidup. 10 tahun lalu kita punya berat badan hanya 37. Sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita 10 tahun lalu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut datar. Sekarang perut rupa ada 3 begitu, 1 di sini, 1 di sini. Karena apa? Karena tubuh kita pernah gunting kuku? Tumbuh lagi kok tidak? Kenapa dia tumbuh? Pendeta Yandi baru cukur kumis kemarin, sekarang tumbuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita, yang ibu-ibu, nona-nona baru cabut alis mata, gambar bagus-bagus, harapannya dia tidak boleh tumbuh lagi. Ternyata, kenapa dia mau tumbuh? Gitu. Tapi kalau baru begitu, orang belum beda dengan ayam, karena ayam juga bertumbuh. Kecuali ayam. 2, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Sama-sama, 1, 2, 3. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Jiwa itu apa, Pak Pendeta? Manusia diberikan akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak,
tapi tidak pakai Otak. otak. Padahal ada, Otak. makanya tidak ada sekolah untuk Ayam. sekolah untuk ayam, karena ayam ada otak tapi tidak pakai. Otak. Atau di bangsa ini ada sekolah untuk ayam? Jangan. Hanya sekolah untuk. Oh, Makanya manusia. kalau ada otak harus pakai. Sekolah. Kalau tidak seperti. Ayam. Saya tanya itu saya tanya. Ayam itu ada hati atau tidak? Ada. Namanya Hati ayam. hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasa. Makanya ayam tidak pernah cemburu. Di sini ada yang biasa cemburu. Karena dia bukan ayam. Perjumpaan yang berimbang itu membentuk karakter manusia. 3. Manusia diberikan roh yang hidup. Sama-sama. 1, 2, 3. Manusia diberikan roh yang hidup. Roh itu apa? Roh itu menghubungkan manusia dengan Tuhan penciptanya. Roh itu membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu mendorong manusia untuk mencari Tuhan. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Cukup sampai di sini? Tidak. Tambah lagi. Gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar itu apa? Rupa itu apa? Hakikat. Hakikat Tuhan Allah yang kekal, mulia, kudus, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sempurna diberikan kepada manusia. Saudara lihat ciptaan macam apa ini? Tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, mulia, kudus, dan sempurna. Jadi ciptaan yang sangat bagus ini. Baru Tuhan bilang begini, manusia, dunia ini kuberikan kepadamu. Dunia mau baik tergantung siapa? Dunia mau rusak pun tergantung Manusia. Dunia mau baik tergantung manusia. Dunia mau rusak pun tergantung manusia. Tambah satu kalimat. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan harus Tunduk. karena otoritas itu Tuhan kasih pada manusia. Amin. Sekarang pertanyaannya jadi gampang. Tolong jawab kuat-kuat. Kita takut setan atau setan takut kita? Ulang-ulang. Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin setan takut kita? Awas setan dengar. Yang benar kita takut setan atau setan takut kita? Kita Atau orang dengan setan bakal takut? Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Hanya kursi-kursi saja. Jemaat. Kerinduan kita, setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kenapa begitu pendeta? Karena apa? DOSA dibaca. dosa. Dibaca. Dosa. Pengertian dosa di Taman Eden itu gampang saja. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Dosa. Usaha manusia untuk melangkah. Anjing-anjing. Tuhan bilang, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan, yang itu jangan. Waktu dia melangkah melewati batas itu namanya dosa. Memang betul, kadang-kadang ini manusia ini tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Amin kah? Ada 1-2 orang yang biasa minum sopi. Itu di Kupang sebut sopi atau moke atau arak. Di Manado biasa sebut cap tikus. Di sini biasa sebut Tikus. hafal sekali ya. Orang yang biasa minum datang tanya saya, pendeta, yo, bisa minum sopi kan tidak? Saya tidak tahu. Kenapa pendeta kita tanya bukan jawab ngomong begitu? Saya bilang, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah
Cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu, tidak apa. Tapi pesan-pesan moralnya kita mau pakai. Legenda itu bilang begini, pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Nuh. Di sini ada yang nama Nuh. Bukan dia itu Nuh yang ini. Waktu Bahtera itu kandas di gunung apa? Air surut, Nuh turun, langsung tanam anggur. Hafal. Hari pertama, Nuh siram pakai darah domba. Darah domba. Hari kedua, Nuh siram pakai darah singa. Darah Singa. Hari ketiga, Nuh siram pakai darah monyet. Darah monyet. Hari keempat, Nuh siram pakai darah babi. Darah babi. Dorang tanya, Nuh, apa maksud apa? Nuh bilang, kalau engkau minum satu seloki, tadi pakai darah apa? Hari pertama, darah domba. Kalau engkau minum satu seloki, engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan, kalau berapa seloki? 1. Kalau engkau minum 2 seloki, tadi pakai darah? Maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir-pinggir kebun. Ada orang dulu kalau mau masuk kebun itu 2 seloki dulu, keluar 2 seloki, mau tidur 2 seloki, bangun tidur 2 seloki. Sebentar kalau ada yang mau 2 seloki nanti dong baku aja. Kalau engkau minum 3 seloki, tadi pakai darah. Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia tagoyang-tagoyang itu. Angin kan? Itu kalau minum miskin. Tapi kalau 3 seloki dia bilang ambil saja. Anak-anak, di sini nenek-nenek semua. Anak-anak, yang pernah beli kasih DP papa angkat tangan. Yang pergi beli saloki untuk DP papa angkat tangan. Jangan marah itu anak, kita hanya tanya. Oke. Di 3 seloki itu cerita tinggi. Nggak ada yang mau kalah itu. Suara tinggi, kadang-kadang orang jadi penyanyi top itu di 3 seloki. Dan saudara tahu, ada banyak istri dapat buku di 3 seloki. Ada banyak. Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah? Darah? Babi. Permisi, minta maaf, lihat babi itu. Makan di mana, tidur di situ, kencing di situ, semua di. Jadi dengan tanya, Bapak, jadi kita berapa seloki? Kau pilih sendiri, Jemaat, minum air susu itu baik atau tidak? Baik kalau 1 gelas. Coba minum air susu 2 ember. Bisa gila itu. Susu yang bermanfaat saja melewati batas bisa jadi masalah. Apalagi cap tikus. Setelah manusia jatuh dalam dosa, bagaimana keadaan manusia, tubuh, jiwa, roh, karena kita butuh diperbaharui. Amin. 1, tubuh yang tadi bagus itu mengalami 2 pergeseran yang harus dibaharui. Berapa pergeseran? 1. Bapak tua ini. 1, tubuh yang terkena dosa, yang terkontaminasi dosa, melecehkan perempuan. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan tanya, ada? Kenapa kau makan itu buah? Adam bilang, Tuhan, itu perempuan yang Tuhan kasih itu yang bawa masalah.
Naskah. Ini sebuah pernyataan yang sangat berbeda ketika pertama kali Adam melihat Hawa. Pertama kali Adam melihat Hawa, dia bilang, dialah tulang dari tulangku, daging dari Daging. itu waktu belum jatuh dalam dosa. Saya kasih turun sedikit di buku 5. Adam bilang, Hawa, engkau punya tulang itu, saya pun tulang. Engkau punya daging itu, saya pun daging. Kalau engkau sakit, saya ikut sakit. Kalau engkau susah, saya ikut susah. Kalau engkau senang, saya juga senang. Itu waktu belum jatuh dalam Dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah. Perempuan racun. Bayangkan kalau racun dunia banyak begini. Mau jadi apa ini, Bu? Pesannya gampang. Kalau hari ini masih ada suami pukul istri, saya mau tanya, di sini ada suami biasa pukul istri? Yang mana? Ada Peo? Saya balik itu pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang dapat pukulan. Kalau hari ini ada suami pukul istri, engkau bermasalah dengan hidupmu. Engkau bermasalah dengan tubuhmu. Kalau hari ini yang kita orang tua hanya kasih sekolah anak laki-laki dan tidak kasih sekolah anak perempuan, engkau bermasalah dengan hidupmu. Kalau hari ini kita masih ucapkan itu kalimat bilang, kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi sama saja, pulang datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu bermasalah. Tuhan itu menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan. Orang setolong tidak terima kasih sama buku. Di sini ada yang buku-buku istri, mau suruh ke polsek tangkap. Kedua, tubuh yang terkontaminasi dosa mulai. Sebelum saya masuk yang kedua, saya ingat satu hal ini. Saudara biasa dengar cerita ini, tapi saya ingin ulang. Saya ingat tahun 2004 saya ditabiskan jadi pendeta. Saya melayani di satu pulau bagian selatan Indonesia, di Pulau Sabu. Waktu itu saya belum menikah. Kalau jemaat lewat, saya sementara cuci pakaian di sumur. Dorang bilang, pendeta, makanya apa? Kawin sudah. Tapi kamu punya otak ini tidak betul ini. Kalau mereka ke pastori, saya sementara sapu-sapu rumah, orang bilang, makanya apa? Kawin sudah. Kamu punya otak tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami bilang pendeta kawin, pendeta bilang kami otak tidak betul? Saya bilang, saya tanya, tolong jawab. Kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring saja yang pakaian kotor di sini, dia pergi kawin di sana. Betul banget. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan Kawin. mulai mengerti. Hanya orang yang otak tidak betul, yang rumah kotor di sini bilang, tunggu saya kawin. Bahwa kemudian kalau ibu-ibu harus sapu, harus masak, harus cuci, harus ambil air, harus melakukan pekerjaan rumah. Bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Supaya laki-laki ini belajar menghargai perempuan sedikit. Gaya. Gaya sekali. Satu, saya rasa itu penting bagi kita, karena kita ini kadang-kadang ini ibu-ibu
mati, tapi banyak suami jarang yang bersyukur dan berterima kasih. Kedua, tubuh yang terkena dosa itu mulai memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu jadi berhala baru. Saya jelaskan begini. Dulu Adam dan Hawa itu orang dua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikuti Hawa telanjang ikuti, tidak ada masalah. Sekarang ini kita pakai pakaian banyak-banyak, bayar berkali-kali, tapi masalah banyak. Kenapa? Bagian tubuh tertentu telah menjadi berhala baru. Contoh, coba saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi. Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja jadi berhala baru. Padahal ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam menjadi hitam. Jangan harapkan. Mau pakai oker juga tidak mungkin. Saudara pakai pemutih, maaf, di wajah saja, leher ke bawah gelap lah. Lama-lama muka lain, leher. Memang muka lain, leher lain. Masa muka dan leher sama? Coba saudara ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau ada orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes itu. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Dia bisa begitu pendeta. Iya, kalau rambut lurus itu dibelai tidak terlalu enak lah. Mungkin karena lurus jadi licin. Sayang, sayang. Yang keriting itu dibelai menarik. Sayang. Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah salah. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jangankan itu, hari-hari ini berat badan saja jadi berhala baru. Berat badan ini seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus tinggi 170, berat badan 48 kg. Jadi proporsional sekali. Akhirnya di kota itu banyak ibu-ibu itu tidak makan malam. Orang hanya telan luga malam. Nanti asam lambung sudah naik baru dia bilang dalam nama Yesus. Ada ibu-ibu gemuk. Gode apa? Gemuk. 2 orang duduk di sini, yang gode satu lewat sana. Dengar orang 2 punya percakapan. Nanti yang satu bilang, kita dan dia satu lebih kurus. Itu bahaya, karena kita tidak mampu menerima keberadaan. Anak satu dia punya kulit agak hitam sedikit, dia papa panggil Black. Kesian itu, aneh itu. Amin kah? Saya tambah satu contoh baru saya tarik kesimpulannya supaya kita lihat apa yang perlu diperbaharui. Saya ingat tahun 1996 ya, kira-kira 30 tahun lalu. Saya pergi sekolah teologi di Kupang. Saya dari satu tempat namanya Soe, kira-kira 100 km dari Kupang. Saya pergi sekolah teologi di Kupang. Sebagai laki-laki normal, saya suka perempuan. Saya begini suka perempuan. Tapi orang tidak ada yang suka saya. Dulu itu kan tidak
ada handphone, jadi kita tidak bisa minta nomor handphone. Kita titip salam dulu. Non, salam kopu teman. Dia kasih tahu. Ada salam dari Yandi itu. Dia tanya itu nona yang dapat salam yang begini. Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia kira kita orang gila. Jadi ini orang kasih tahu. Yandi itu orang Timor dari Soe. Itu nona bilang. Tapi Yandi itu anak baik, calon pendeta itu. Terus dia bilang begini, mau perbaiki keturunan. Dikira kita keturunan ular beluda. Saya simpan. Saya sekolah baik-baik, saya jadi pendeta. Hari ini salah satu yang paling terkenal di Indonesia. Di mana-mana tulis bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi. Hah? Dia yang waktu itu tolak gitu. Malam-malam messenger. Stop. Lanjut. Apa maksudnya? Dengar poin. Dalam konteks Tuhan tidak pernah salah. Maka menjadi Timor, menjadi orang Sulawesi, menjadi Jawa, menjadi Papua, menjadi Eropa, itu bukan pilihan. Kita tidak pernah memilih. Dulu Tuhan cipta saya, Tuhan tidak pernah tanya, Yandi, mau Timor atau Eropa? Langsung kan? Atau di sini ada yang Tuhan tanya? Jadi hari ini, kalau masih ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, engkau harus diperbaharui. Karena kita tidak pernah memilih. Kalau hari ini masih ada orang kulit putih merasa lebih baik dari kulit hitam, engkau bermasalah dengan hidupmu, engkau harus diperbaharui. Kalau hari ini masih ada orang-orang yang tidak mampu menerima dirinya, dia rindu menjadi Korea sekali. Engkau harus diperbaharui. Saya tetap Timur, tidak apa-apa. Ada yang orang Cina, tidak apa-apa toh. Ada yang orang Poso, apa-apa tuh tidak. Ya. Saya pun teman, ada orang Cina, ada orang Jawa, ada orang Sulawesi, ada orang Papua, ada orang Kalimantan, ada orang Sumatera. Saya tetap Timur. Tidak usah panggil saya Koko Yandi. Supaya masing-masing itu menerima dia pun diri apa adanya. Amin kak? Jangan berusaha menjadi orang, sebab orang yang tidak mendefinisikan dirinya, semakin mau menjadi orang lain, tidak akan mampu melihat sesuatu yang Tuhan taruh di dalam dirinya untuk dia explore, untuk dia mau pakai menjadi berkat bagi orang lain. Hanya orang yang kenal diri yang bisa melakukan. Yang tidak tahu diri tidak bisa. Makanya kalau ada otak Dipakai. apa? Nah, itu. Dan saudara lihat sekarang, tubuh yang seperti itu yang harus dibahas. Orang tua ada di mana? Orang tua banyak yang bermasalah di sini. Karena penilaiannya materi. Kalau kita tanya, Bapak Desa, anak berapa? Anak 4 orang Pak Pendeta. Lalu kerja di mana? Puji Tuhan Pak Pendeta, anak 4 orang, yang 3 sudah jadi manusia. Tinggal 1. Yang 1 itu pohon kah? Cara pandang kita terhadap manusia mulai bermasalah di situ. Amin kah? Kalau dia jadi polisi, manusia atau tidak? Jadi anggota dewan? Jadi pendeta? Jadi bupati? Jadi gubernur?
Tapi anak-anak, kalau kamu tamat SMA tidak ada kerja, kampung bapak bilang kamu bukan manusia. Akhirnya banyak anak muda tidak dapat pengakuan di rumah. Mereka cari pengakuan di jalan. Supaya orang bilang manusia ada. Belajar menghargai manusia. Amin kah? Amin. Jemaah. Hal ini serius bagi kita. Kenapa? Karena harga tertinggi dari seorang manusia adalah karena kita gambar Allah. Kekayaan dan jabatan adalah penilaian berdasarkan kepemilikan. Jadi jangan taruh di harga yang tinggi, itu yang di bawah. Apalagi jabatan itu tidak akan tuntas, tidak akan sampai kita. Saya punya hal satu ini, beberapa orang tidak suka, tapi namanya saya punya toh. Kalau dia tidak suka, dia bikin hal sendiri. Tidak usah ikut saya punya. Saya bilang hal-hal yang sifatnya material selesai. Di umur 50, cantik atau tidak cantik sama saja. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan beda. Baru umur 20-30 itu yang kita rasa ini kinclong. 50 meleleh ini pipi, dia meleleh. Ini satu teman satu itu, kami masih SMA. Dia tato Guns N' Roses punya lambang di sini, yang ada orang pangku kaki, ada melukis, terlalu bagus, kulit bagus, tinta bagus, kontrasnya dapat, mantap. Itu SMA, umur 17. Waktu dia umur 43 tahun, dia sakit, belum 50, baru 43 ini. Aduh, kita pergi lihat dia ini. Aduh, kita bersedih. Itu tato bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah. So menurun. Mungkin tato pertama itu dia tato naga. 90 ulat bulu mungkin dia selesai. Tato pertama mungkin itu bunga mawar. 50 bunga pepaya. Dia bisa berubah, karena kulitnya berubah. Ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya, ibu seumur berapa? Terus ibu bilang 50. Kong dia bilang 50. Dapat lihat 35. Jangan percaya, jangan percaya. Masa 50 sama 35, 15 di mana? Sembarang. Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak gadis, terus ada yang tanya, ini siapa ini? Yang ini siapa ini? Ini saya punya anak gadis yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak gadis dapat lihat kakak adik, jangan percaya. Masa mama dengan anak rupa kakak adik? Kalau mama dengan anak seperti kakak adik hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama DP anak pemuka terlalu tua, jadi bedanya terlalu tipis. Kemungkinan kedua DP mama menikah terlalu muda, mungkin umur 5 tahun sudah maka itu akan selesai. Amin toh? Umur 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. So pensiun rata-rata ASN, TNI, Polri, pendeta, perusahaan kasih pensiun orang itu di sekitaran umur 60 tahun. Waktu orang masih aktif itu, orang datang, orang-orang anak buah bilang, siap laksanakan lanjutkan hormat. Aktif. So pensiun, orang jalan anak yang baru lulus 3 bulan lalu lihat kita, dia bilang, tua, asam urat aman kah? Ini menjengkelkan.
seumur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Saya pakai tongkat, mau naik lantai 2 bagaimana? Repot. Anak-anak itu opa-opa main-main di bawah saja dia. Umur dia 80 tahun, kalau Tuhan izinkan orang umur panjang. Bahkan kaya atau miskin pun sudah tidak penting lagi. Tidak mungkin lagi ambil B2 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Jantung, darah tinggi, kolesterol, asam urat, diabetes, gigi tidak ada. Orang lain masih mengunyah, nyam. Karena tidak ngunyah lagi, hanya seperti mall saja. Mall-mall dia perasa soal. Jadi berhenti kita ini menghargai orang hanya karena dia punya jabatan atau hanya karena dia punya keundangan. Jangan kita salah memberi penilaian. Yang macam begini yang harus diperbaharui. Harus dibaharui. Kalau tidak, bahaya itu. Kita tidak hidup untuk menghargai orang dari hal-hal yang terbatas itu. Amin. Amin. Satu. Kedua, jiwa. Jiwa yang sudah terkontaminasi dosa, perjumpaan akal dan perasaan sudah tidak lagi beriman. Puncak dari jiwa yang bermasalah adalah Kain tega sekali membunuh adiknya. Saudara, itu sangat penting. Akal dan perasaan kalau tidak beriman, dia tidak pandang ini saudara kah, adik kah, suami kah, istri kah, orang tua. Coba ikuti berita-berita di televisi. Kadang-kadang orang tidak pandang ini suami kah, adik kandung kah, kakak. Kakak itu bisa bunuh adik. Orang tua bisa bunuh anak. Saudara bisa bertengkar soal tanah kah, soal warisan. Jiwa api. Polisi panggil kan, waktu periksa polisi tanya, Anda kenal dia? Iya. Siapa dia? Dia pun nama Yandi. Ya, dia siapa? Dia adik. Adik kandung. Iya. Kau otak taruh di mana? Iya kok. Karena ini tidak lagi berita. Kita ikuti berita yang tidak baik. Ada ayah kandung memperkosa anak kandung. Ada kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan seksual, kekerasan apa lagi? Fisik. Saya bawa materi di banyak tempat di Indonesia, di luar. Orang tanya saya, ini yang moderator bilang begini. Ada pepatah mengatakan, belum kenal, maka sayang. Terus saya bilang, jadi kalau kenal pasti sayang. Saya bilang, banyak kasus yang ditangani oleh polisi itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu suami pukul istri, istri lawan suami, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Padahal dorang baku kenal semua itu. Betul kok tidak? Siapa di sini tidak kenal DP istri? Dia tanya, siapa ya? Ini kan masalah di sini tuh. Amin. Orang yang jiwanya bermasalah sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ya semua keluar dari GKST ini, mau keluar bikin gereja GKST sendiri di situ. Pikiran bagaimana? Saudara lihat kalau jiwa bermasalah.
Orang yang jiwanya bermasalah, orang lain yang beli motor, dia nggak tidur di rumah. Coba ngoni cek dulu, cek apa? Dia kredit kah, cash kah? Orang di sini ada yang begitu. Itu orang ada di sini. Dia pakai baju warna apa itu? Ini orang yang macam begini. Lama-lama orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Di sini juga ada. Ada. Betul. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki perempuan. Ini kan jiwa bermasalah. Orang yang jiwanya bermasalah itu dia tidak pernah pikir orang lain. Baru beli tap baru satu dia putar sampai jam 3 subuh. Orang kasih tahu, Om kasih kecil tap sedikit. Kenapa? Ada orang tua sakit di sana. Kasih tahu itu orang tua ada tambah 2.000 kita per tap. Orang tidak pernah pikir orang. Ada juga begitu di sini. Nah, jiwa begini nih yang mesti diperbaharui supaya lurus, pakai otak dan Perasaan. hati. Oh. Hidup tidak bisa pakai otak saja. Hidup juga tidak bisa pakai perasaan saja. Tuhan cipta manusia itu bukan sekedar laki-laki perempuan. Ada 4 pola yang dia kasih tinggal untuk kita kelola. Saya tidak bicara yang 3. Satu pola pertama adalah pola berpikir. Pola berpikir. Laki-laki itu cenderung pakai otak. Suami-suami, bapak-bapak, laki-laki itu kalau bicara selalu bilang, saya pikir, saya pikir, saya pikir. Ibu-ibu itu lebih banyak pakai Perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa, saya rasa, saya rasa. Bayangkan kalau kita menikah 20 tahun suami hanya saya pikir. Istri bilang, saya rasa. Lama-lama tetangga akan bilang, saya rasa. Jadi kita dikasih suami istri itu supaya amin toh? Amin. Yang di sebelah sana amin kok tidak? Saya juga di situ, tidak usah pikir terlalu macam-macam lah. Ini saya ada jalan ini, ada jalan. Daripada itu dong pikir kapan ini pendeta datang dekat-dekat kita di sini. Ini tuh soal pikiran dan perasaan. Memang saudara-saudara, berpikir dan berperasaan itu, untuk itulah kita dikasih perjumpaan laki-laki dan perempuan. Hidup tidak bisa pakai pikiran saja, tidak bisa pakai perasaan saja. Amin kok? Amin. Saudara-saudara, ada satu kata dalam bahasa Indonesia. Ini kata hanya satu. Tapi kalau kita omong dengan cara ucap yang beda, dia arti bisa beda. Kata itu adalah cocok. Apa? Cocok. Kalau saya ucap dengan cara yang beda, coba tangkap dia punya arti. Hanya satu kata itu, tapi coba saya ucap ya. Kalau saya bilang cocok, saudara tahu artinya? Pas, klop, mantap. Kalau saya bilang cocok. Tapi kalau saya bilang begini, cocok, tahu artinya? Cocok. Istri tukang tipu, suami tukang tipu, keluarga yang lain bilang apa? Cocok. Suami, istri, anak ketemu sama-sama di ruang makan, di meja makan, bukan baca cerita. Masing-masing main dia handphone sendiri. Yang lihat bilang apa? Suami emosi tinggi, istri juga emosi tinggi, tetangga-tetangga bilang Dorang pergi ke gereja latihan paduan suara itu bukan latihan dong, hanya omong orang pun nama saja. Yang lihat itu bilang apa? Yang ketiga,
kalau saya omong ini kata, mata agak sedikit kasih turun sedikit, kaki satu di depan, baru saya bilang, cocok. Cocok. Saudara bisa tahu apa arti? Itu berkaitan dengan sebuah kritik terhadap sesuatu yang kita rasa tidak pas, tapi dia tidak terlalu pas. Saya punya video, potongan video satu itu beredar sangat luas ketika saya bilang begini. Antis itu. Kalau dia pakai itu sepatu tinggi-tinggi begitu, itu karena tuntutan kerja. Dari dalam dia pun kamar tidur itu ada kamar mandi. Keluar dari kamar mandi ganti pakaian. Keluar dari kamar tidur itu ruang makan. Dari ruang makan langsung ke garasi mobil. Buka pintu naik pakai AC. Kalau dia pakai begitu dengan baju yang sampai di sini hanya pusat tuntutan kerja, masuk akal. Ini ngoni pi pasar naik trek. Pegang begini. Sampai pasar itu kita cari pusat tidak ada. Itu yang kita tanya. Cocok. Apa itu pakai? Bisa? Bisa kok tidak? Bisa. Kenapa apa itu pakai pikiran? Dan ada kalimat yang menarik. Dengar. Kalau saudara membalas kebaikan dengan kebaikan, itu karakter manusia. Itu tidak usah ke gereja, tidak usah beragama juga orang tidak beragama juga orang semua tahu. Kalau Bapak tolong saya balas tolong Bapak. Itu tidak beragama juga tahu itu. Kalau hanya bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Kedua, kalau saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, itu karakter iblis. Tapi kalau saudara membalas kejahatan dengan kebaikan, di situ ada karakter ilahi. Kita tinggal memilih. Kan itu mesti pakai. Dua-dua. Aman? Aman atau anu? Pusinglah saya. So dua. Tiga. Roh. Roh yang sudah terkena dosa, hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Tuhan tanya, Adam, kamu di mana? Tuhan tanya begitu bukan karena dia tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu kau tidak? Tuhan tahu kau tidak? So tahu kenapa tanya? Tuhan tahu kau tidak? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Itu Adam mau mati itu. Adam cari Adam. Jangan coba-coba ngomong itu. Adam cari masalah. Adam. Nanti dong tersinggung satu dong. Ini karakter. Adam, kamu di mana? Pertanyaan ini mengirim pesan. Adam, kenapa kamu memutuskan hubungan dengan saya? Ada masalah apa? Coba bilang. Tuhan, kami ada sembunyi Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami ada makan ini dua. Siapa ada suruh kamu makan? Dengan dua baku tuduh kan? Tuhan bilang, sini. Tuhan panggil. Waktu Tuhan panggil, Tuhan kasih pakaian. Itu pakaian Tuhan yang buat. Kalau Tuhan yang buat pakaian bagus atau tidak? Bayar berapa kali? Tuhan kasih pakaian, Tuhan kasih makan. Tapi kemudian Tuhan bilang, "Hei, keluarlah kamu dari Firdaus." Di luar Firdaus tetap ada pakaian yang bagus.
Di luar Firdaus tetap ada makanan. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti tinggal di luar dari inti kehidupan. Itu berarti inti kehidupan tidak terletak pada pakaian dan makanan. Makanya kepada penjahat yang bilang, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang, hari ini aku bersama-sama dengan kamu di dalam. Hari ini aku membawa kamu kembali ke tempat di mana dulu kamu diusir. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, cantik-cantik, makan banyak-banyak, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Kaya-kaya mati neraka, kurus-kurus, susah, mati surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Kita saja yang Tuhan baru kasih kepercayaan sedikit langsung lupa Tuhan. Dulu masih honor ini keliling semua gereja yang ada di sini berdoa kalau bisa Tuhan terima. Bukan diterima, kalau Tuhan terima dia suruh pulang. Nanti sudah ini yang alasan tidak pergi gereja lagi, tidak mau terima pelayanan. Tuhan baru kasih dia punya suami baru jadi RT. Dia langsung minta dipanggil Ibu RT. Itu bagaimana? Suami yang kepala sekolah, tapi dia minta dipanggil Ibu Kepse. Lama-lama dia tanda tangan rapor. Dia yang kasih wisuda anak-anak itu. Merusak Indonesia. Di sini yang ibu-ibu RT coba. Kita ini yang Tuhan baru kasih sedikit. Dulu belum ada kios, keliling semua, belum ada hand tractor itu, keliling semua gereja berdoa. Tuhan kasih berkat, ada kios, ada sawah. Boleh tidak pergi gereja? Pendeta tanya, kenapa tidak gereja? Tuhan suka kasih kios, siapa mau jaga? Itu baru kios dong, tambang mana? Nah, ada begitu di sini? Ada kok tidak? Itu orang ada di sini. Tunjuk. Hei, jemaat. Terputus dengan Tuhan adalah kematian itu dalam Alkitab itu bukan sekedar napas putus atau putus napas. Putus napas atau napas putus? Atur saja. Kematian bukan sekedar itu. Dengar, saya tanya anak sekolah minggu, saya tanya orang bilang, anak sekolah minggu? Iya. Saya tanya dong, anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dan orang mati? Orang jawab banyak, tapi ada 3 jawaban ini menarik. 1, anak sekolah minggu, orang hidup itu bisa ke gereja, orang mati tidak bisa ke gereja. Betul? Memang betul. Tidak ada orang yang semati pas hari minggu dia bilang, tolong bawa saya. Betul? Tapi saya bilang, hei anak-anak, kamu omong yang benar. Dorang bilang, kenapa Bapak? Jadi kamu mau bilang kamu punya papa mama yang pemalas gereja itu dorang so mati? Pendeta-pendeta ini kalau kubur selalu akan mengutip kalimat ini. Kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan sekalipun sudah mati. Siapa percaya Tuhan tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun sudah mati. Tapi siapa di luar Tuhan tidak percaya Tuhan, sekalipun ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah mati. Yang ini hidup semua. Berarti gereja penuh terus.
karena hanya orang hidup yang bisa gereja. Kedua, ada sekolah minggu bilang begini, pendeta, orang hidup itu bisa makan, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Betul. Tidak ada orang yang mati 3 hari, orang belum kubur terus dia bilang, tolong bubur. Betul loh tidak? Tapi heran ini manusia. Orang tua di kampung ada sakit, tidak ada yang urus. Tidak pernah kirim uang kah, beras kah, minyak goreng kah. Tidak pernah. Orang tua mati baru dia pergi bawa babi besar. Itu juga utang. Sampai di situ gaya-gaya, sengaja pukul babi pun perut. Itu gaya. Ada begitu di sini? Ada. Itu babi itu yang mati itu tidak makan. Tinggal pendeta. Majelis ikut juga. Anak sekolah minggu saja tak. 3. Anak sekolah minggu yang pendeta. Orang hidup itu bisa bicara, tapi orang mati tidak bisa bicara. Betul? Memang betul. Siapa yang sudah mati, kalau dia bisa bicara, pasti waktu kita buka dia pakaian, mau ganti pakaian jas baru itu, pasti pas buka-buka sampai sini. Tapi karena dia tidak bisa bicara. Betul. Tapi ada banyak jemaat ketemu kita. Ada banyak jemaat ketemu kita, dia bilang begini, pendeta, yuk, tadi malam Oma ada datang. Jadi kita tanya, siapa pe Oma? Kita pe Oma. Tinggal di mana? Itu hari Oma tinggal di sini. Sekarang Oma so mati. Saya tanya, orang mati bisa bicara? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Lalu yang tadi malam datang itu siapa pe Oma? Baru kita tanya, Oma datang kasih tahu apa? Oma ada datang kasih tahu nomor judi online itu. Di sini ada biasa judi. Banyak. Mana itu? Mana? Judi apa itu? Yang lain hanya kalah saja itu. Nah, sekarang kita menuju pada poin yang baru. Saudara lihat, ternyata dosa telah merusak tubuh, jiwa, dan 3 komponen yang sudah rusak ini tidak bisa ditebus dengan ayam. Orang mau ini kayak apa ya? Ulang. 3 komponen yang sudah rusak. 1, tubuh, jiwa, roh. Sudah rusak ini tidak bisa ditebus dengan Ayam. dan ayam punya berapa kehidupan? 1, Sementara yang rusak ini berapa? 3. Masa yang 1 itu bisa menebus yang 3 ini? Membatalkan semua korban persembahan darah binatang ini tidak bisa membebaskan. Dia hanya 1. Dicarilah manusia yang punya tubuh, jiwa, roh tapi tidak berdosa. Mau cari di mana? Semua sudah Berdosa. Teman-teman yang di pekabaran Injil suka pakai ilustrasi. Saudara tahu, tapi saya omong ulang ya. Dong ilustrasi begini. Dosa ialah melanggar kehendak Allah. Betul? Sekarang saya tanya. 1 hari langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak bisa hitung? Sendiri buat, sendiri tidak bisa hitung. Tapi orang bilang lanjut lagi begini. Katakanlah 1 hari orang bikin dosa 3. Dosa pikiran 1, dosa perbuatan 1, dosa perkataan 1. Berarti 1 hari berapa? 3. Kalau 1 hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari. Berapa?
90. Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan. 1080. Taruhlah 1000. 1 hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba masing-masing kali dengan dia punya usia sekarang. Coba kali. Pendeta Yandi umur 49 tahun sekarang. Kali 1000. Saya memang 49 tahun. Tidak usah omong bilang, dapat lihat 30. Jangan bertakut. 49 kali 1000. Berapa? 49.000. Ini pendeta yang gaya-gaya khotbah tiap hari bisa masuk surga. Bisa. Saya mau tanya, perempuan biasa tidak mau kita tantai sendiri. Izin, kakak, bapak umur berapa sekarang, Pak? 51, kalau dapurnya 40. Kali 1000. Dan 51.000 bisa masuk surga. Yang 50, 150.000. Jangan tanya yang umur panjang dorang. Ngeri. Itu 1 hari 3, apalagi 1 hari nggak bisa dihitung. Mau masuk surga bagaimana? Tuhan menjadi manusia, punya tubuh, punya jiwa, punya roh, tapi dia tidak berdosa. Karena itu hukuman atas kejahatan dosa kita ditimpakan kepadanya. Supaya pendeta Yandi yang berdosa dibebaskan, dibahagi untuk beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Bagai. Amin toh? Amin. Tidak ada bisa terjadi. Tadi Bapak Desa ada kasih PR 1 soal surga. Ya memang fokus kita pada manusia yang tidak terwakil. Saya bilang, masuk surga itu ibarat pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Saudara mau jabatan paling tinggi dimanapun pergi sendiri, bro. Atau siapa yang bilang, Pak Andres, yuk kemana? Ke WC, titip bang. Amin, kau tidak? Amin. Tapi kematian Yesus itu menolong kita. Tolonglah supaya kita yang sudah dapat ini diperbaharui dalam cara pandang terhadap kemanusiaan. Diperbaharui dalam pikiran dan perasaan. Kalau begitu, dengar. Kalau datang cari Tuhan, jangan hanya untuk sembuh dari penyakit. Tuhan menjadi manusia bukan untuk bikin manusia yang sakit itu sembuh. Sekalipun bisa dia sembuhkan. Tuhan bisa sembuhkan orang atau tidak? Bisa. Tapi itu bukan tujuan utama. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan lebih sehat dari kita. Yang tidak tahu gereja, yang tiap hari mati, yang tiap hari mabok itu, dia tidak tahu sakit. Orang yang mengaku percaya Tuhan ini kena gerimis pulang pilek. Bahaya. Kedua, cari Tuhan jangan hanya untuk kaya. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Sekalipun bisa dia buat. Tuhan bisa bikin orang kaya atau tidak? Bisa. Tapi itu bukan tujuan utama. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan itu malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, itu kaya-kaya semua. Dia punya rumah 1, 2, 3, 4, 5. Sampai gak suka tinggal di DP rumah, dia tinggal di penjara. Tapi dia kaya. Orang
hanya mengaku kenal Tuhan ini sedikit-sedikit pulsa habis. Sedikit-sedikit garam habis. Yang mengaku kenal Tuhan saja masih tinggal di rumah mertua. Belum ada rumah sendiri sambil berdoa, kapan papa mati? Kalau begitu, jemaat, cari Tuhan itu untuk apa? Datang kepada Tuhan itu untuk apa? Tuhan datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus dan menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Amin. Amin toh? Kalau begitu kalimat Tuhan Yesus ini menjadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu. Baru yang lain itu di umur panjang di Tambah. jabatan di kekayaan di Tambahkan. istri di istri di siapa pe istri? Jadi saudara-saudara, ya, nanti puncak dari tema ini nih ada di tanggal 5 nanti. Semua gereja di Indonesia akan berkhotbah di bawah tema ini. Kristus yang bangkit mestinya subhanallah itu semua tuh. Nanti di 2 Korintus dia bicara tentang pembaharuan ini, mindset, cara berpikir yang bermasalah ini. Cara berpikir membentuk tindakan. Tindakan berulang-ulang jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi budaya. Budaya jadi karakter. Karakter kembali lagi ini dan ini. Dulu itu sama dengan itu hari. Sama atau tidak? Dulu itu saya tanya orang PU, kan saya khotbah di hari bakti PU. Saya bilang, orang PU tolong jawab. Kami di kampung dulu bilang, berpikir bahwa jembatan itu kuat karena ada taruh kepala manusia. Jadi kami kalau musim hujan ada jembatan roboh, kami takut sembunyi semua. Terus saya lanjut, dorang tertawa tuh, saya bilang begini, ini ada cerita lama. Orang Belanda kerja jembatan. Terus ada yang tanya, Tuhan, kenapa itu barang yang hanya begini, tapi ini kendaraan besar bawa muatan banyak, dia tidak jatuh? Ikut bagaimana? Maka itu orang hanya bilang begini, pakai ini. Dan mulai hari itu dia, oh ternyata jembatan kuat karena memang. Amin toh? Amin. Kita diperbaharui. Tuhan suruh kasihi Tuhan dengan segenap hati subatu, segenap jiwa di subatu, tapi mesti juga dengan segenap akal budi itu berkaitan dengan kesadaran. Sama-sama 1, 2, 3. Percaya Tuhan itu bukan dalam tidak sadar, sadar. Banyak yang berusaha tidak sadar untuk percaya Tuhan, percaya bagaimana pun tidak sadar. Di sini, saudara, memang kalau dia pun contoh terlalu banyak lah. Kalau tangan kanan gatal artinya yakin kalau tangan kanan gatal artinya dapat duit? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat duit, maka orang koreng pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua gatal habis. Itu mungkin saya berani aplikasi, saya ikut gatal juga kok.
Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Sama-sama, 1, 2, 3. Ora et labora, apa arti? Apa arti? Itu hanya 75. Mau yang 100? Yang 100 itu bukan berdoa dan bekerja, salah. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Jingkiku. Jangan balik doanya yang keras-keras, kehabisan tenaga, kerja lemah-lemah. Tapi saya kritik lagi. Bahkan kerja keras saja tidak cukup, berdoa saja tidak cukup. Ada orang berdoa tapi tidak meyakini apa yang dia doakan. Ada yang sudah kerja keras tapi tidak berhasil juga. Kita tanya, kerja dulu apa yang saya tidak kerja? Ada begitu di situ. Berdoa dan bekerja keras itu di tengahnya ada kemampuan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Visi, strategi, iman. Arsitek, tahu arsitek? Tahu. Di sini ada arsitek. Nama apa? Arsitek. Ini gereja apa nih? Gereja apa nih? Nah, itu gereja itu. Itu hari belum ada. Di itu tempat belum ada. Arsitek taruh di sini sesuatu yang belum ada, tapi dia taruh di sini seolah-olah ada. Menghadap ke mana? Pintu di mana? Jendela di mana? Ada balkon atau tidak? Mimbar di mana? Tangga di mana? Belum ada itu gereja, dia taruh di sini. Dia gambar di satu kertas. Dari kertas itu orang mengerjakan gedung itu. Sekarang ada dari sesuatu yang tidak ada. Iman adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Kemampuan melihat sesuatu. Itu visi. Itu strategi. Itu iman. Itu yang harus dibaharui dalam kesadaran. Supaya betul-betul masuk surga. Sekarang Yesus mengubahkan kita. Dia menyelamatkan. Orang tanya saya, pendeta Yandi, yo, kau yakin kau khotbah ini mati masuk surga? Yakin dong. Kenapa kau yakin? Saya tidak usah balas banyak-banyak jawaban. Saya terlalu yakin karena satu hal. Satu orang dalam ada di surga. Ada orang Dalam. ada di mana dia? Sambil menyanyi 3, 4. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Lebih kuat. Namanya Yesus. Nama Yesus yang Nama Yesus yang menghibur hatiku. kita mau honor di kantor desa, kita butuh orang dalam. Apalagi mau masuk, bisa kita sini ada perusahaan kok tidak? Mau kerja di perusahaan saja butuh. Ordal. Mulai mengerti sekarang kekuatan orang. Apalagi masuk Surga. butuh. Singkatannya Ordal. mau pinjam di koperasi saya pakai orang dalam. Amin. Siap dibaharui sekarang.
Siap. Tubuh kita mesti dibaharui, pikiran perasaan kita dibaharui, roh kita dibaharui. Kalau tidak, saudara-saudara, kita kelihatan aktif. Bagaimana kalau pendeta Yandi tiap hari berkhotbah tapi tidak dibaharui? Kita hanya aktivis. Bagaimana kalau saudara menyanyi terus tiap hari tapi tidak dibaharui? Kita hanya aktivis sibuk dengan jadwal-jadwal, tapi dia tidak melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Saudara mungkin hadir di semua ibadah, bahkan mungkin saudara disebut maha hadir. Senin hadir, Selasa hadir sampai Minggu, lansia dia hadir, ada sekolah minggu dia hadir, pemuda hadir, remaja hadir. Tapi kalau tidak dibaharui, kita hanya aktif. Kenapa? Karena ada banyak orang sudah gereja bertahun-tahun ini masih gaya. Pendeta, saya kalau sudah kiri betul, nanti bawa kanan lagi. Macam lagu sudah putar ke kiri. Ada yang bilang, Pak Pendeta, saya begini-begini kalau baik, lebih baik dari malaikat. Tapi saya kalau sumari itu Lucifer juga kalah. Ini manusia tidak jelas. Dia harus menjelaskan diri dia benar-benar manusia atau Lucifer. Supaya obatnya itu kita bisa yang pas. Amin dong? Amin. Mantap. Mantap. Nah, akhirnya orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu dia percaya untuk menjalankan sesuatu dalam keyakinan bahwa dia telah dibebaskan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. atur saja. Atur saja. Itu lagi atur saja. Suka-suka ikut, orang ikut saja. Ada ibu pendeta satu, dia cerita saya. Ini khotbah sudah selesai, saya hanya mau bercerita terakhir. Ada ibu pendeta satu, dia cerita pengalaman di gerejanya. Mau pasca. Biasa di pasca itu kan ada drama Natal. Di drama Natal itu kan ada yang peran sebagai Tuhan Yesus. Ya toh? Terus panitia datang bilang, Mama Pendeta, kami mau supaya yang peran Tuhan Yesus ini orang, kami mau hubungi dia. Ibu pendeta bilang tidak usah. Mama, dia bagus. Tidak usah, kamu cari lain orang saja. Mama, ini orang ini 2 tahun lalu dia. Yang tahun lalu itu semua menangis karena dia peran itu, Mama. Terus ibu pendeta bilang, tidak usah. Dan coba pendeta omong, kenapa tidak usah dia? Kamu dengar. Habis drama itu, dia tidak masuk gereja lagi sampai pasca berikutnya. Nah, Tuhan Yesus mana pemalas gereja? Gaya. Tadi saya rasa begitu loh. Supaya pembaruan itu aja. Saya hadir di beberapa acara pementasan drama begitu. Orang tanya, pendeta Yandi, kesan, coba pendeta bicara kesan apa dan tadi bagus atau tidak? Bagaimana? Tapi saya hanya punya satu kesan. Kesan apa? Saya lihat peran-peran antagonis yang jelek, yang mabuk, yang pukul orang, yang judi, itu orang menghayati jalan. Bahkan tanpa latihan itu jiwanya masuk itu. Kesan saya itu, kalau peran jadi orang baik itu latihan berkali-kali. Tapi kalau yang mabuk itu, dia gayanya itu, saya bayangkan jangan sampai memang dia ada mabuk betul itu baru dia. Aneh juga. Baik saudara-saudara, selamat untuk merayakan. Ini masih bulan, kita ada pada masa sengsara. Kita betul-betul menghayati kesengsaraan ini.
Satu persatu dalam perjalanan sengsara Yesus itu berat sampai dia mati. Untuk apa sih? Hanya untuk menebus dan menyelamatkan. Masa orang sudah bersusah payah begitu bagi kita, kita abaikan begitu saja. Itu harus dengan rumus. Hati mesti melekat. Melekat. Tahu melekat? Melengket. Tahu melengket? Apa itu? Melekat. Lalu bedanya apa? Melekat, melengket. Jadi kita kemana-mana itu dia ada ikut-ikut. Kita susah terpisah dengan dia. Saya punya mama itu. Saya punya mama itu tinggal di Sok, masih hidup. Saya jelaskan sedikit, izin selama ya, tapi saya tambah sedikit ya. Biar saudara tidak omong, saya omong terus. Terus. Saya di nama itu Yandi. Biasa orang panggil Yandi, tapi nama sebenarnya itu Joseph Anderia. Tidak ada hubungan. Kenapa? 49 tahun lalu mama melahirkan saya itu mama buta dua-dua mata. Separuh badan duduk. Di satu tempat nama Ume Manekan. Ume Manekan itu bahasa kampung yang artinya rumah kasih, pondok kasih. Pemiliknya masih hidup hingga hari ini. Bapak Joseph Andreas Christian. Dia tahu bahwa ibu ini melahirkan anak laki-laki. Dia minta supaya namanya dikasih ke saya. Jadilah saya nama Joseph Andreas. Puji Tuhan, 10 tahun 11 bulan kemudian mama sembuh. Dua-dua mata bisa melihat dan separuh badan yang lumpuh sudah menjadi normal. Mama umur 72 tahun, hari ini mau 73 dan sehat. Setiap kali nama itu disebut, saya ingat sekali bagaimana seorang perempuan melahirkan dalam keadaan sakit. Tapi mama pulih itu ketika kita sudah besar, toh. Mama tidak sempat lagi masih. Karena saya sibuk pelayanan, saya panggil mama, datang di Kupang. Oke, mama datang. Belum masuk rumah, belum masuk. Baru di pintu, mama tanya, kapan mama pulang? Mama masuk dulu, ini belum masuk, saya tanya kapan pulang. Jangan kakak, kenapa? Babi siapa yang ngurus? Mama datang di rumah pendeta Yandi. Mama bisa banding Yandi dan babi. Tapi kemudian saya mengerti, dengar, saya mengerti. Gimana pengertian? Rumah tempat saya tinggal, saya yakin mama mau apa saja ada. Saya yakin, walaupun tidak berlebihan, tapi mama mau apa. Yang tidak ada. Dia datang bukan untuk kepentingan kulkas, TV, atau apa. Dia datang karena anaknya yang dia susah melahirkan. Tapi Allah dia sibuk di mana-mana. Lebih baik dia pulang urus dia babi. Yang sedikit-sedikit itu ada. Sesuatu itu harus dibangun dekat. Sehingga kita berpikir sesuatu baik. Kalau jauh itu yang sedikit-sedikit persetan. Ada yang suka ngomong itu persetan. Persetan itu terdiri dari dua suku kata. Par, yang artinya teman dekat. Setan. Besti. Dan Setan. yang artinya setan. Jadi persetan berarti teman dekat dengan Setan. kan itu tidak melekat dengan apa yang setan. Nah kalau melekat itu kan kita kemana-mana dia ada toh. Kalau dia ada anak-anak sekolah minggu ajar kita lagu ini. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan. Karena orang tidak lihat tapi karena melihatnya bahwa
Dia ada dekat. Amin toh? Amin. Mantap toh? Mantap. Itu sudah. Aman penyanyi. Baik, saudara-saudara, tadi kita sudah diselamatkan. Perayaan-perayaan ini mengingatkan kita kembali supaya kita merasakan sesuatu lagi. Apa kita berefleksi? Selama ini kita percaya Tuhan itu kita dibaharui atau kita ini hanya melakukan kebiasaan yang pernah ada di dalam hidup. Kita justru tidak dalam dengan dia. Kita bahkan tidak melekat. Dia jalan tetapi sekaligus juga ada tujuan yang membuat kita tinggal bersama-sama dengan dia. Memberi pengaruh pada pikiran, perasaan, perkataan kita dan hidup kita. Maka kita sungguh-sungguh menjadi orang yang dibaharui. Mari nikmati 1-2 menit dengan Tuhan. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan.